Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ismail Hari Adha, NIM 52024190016 dari Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar elektronika dan beberapa contoh komponennya. Untuk yang pertama adalah pengertian arus dan tegangan. Arus adalah laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik dalam suatu rangkaian. Satuannya adalah A atau ampere. Tegangan adalah perbedaan potensial listrik antar dua titik pada suatu penghantar atau rangkaian listrik. Satuannya adalah V atau voltage. Contoh komponen elektronika yang pertama adalah resistor. Resistor merupakan elektronika pasif yang memiliki resistansi atau hambatan yang berfungsi sebagai penghambat arus listrik pada suatu rangkaian elektronika. Satuannya adalah ohm. Komponen elektronika selanjutnya adalah kapasitor. Kapasitor merupakan jenis komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai penyimpan energi pada periode sementara dengan nilai kapasitor farad, yang dapat digunakan untuk gelombang radio. Jenis kapasitor ada dua, yaitu jenis kapasitor tetap. Kapasitor tetap adalah kapasitor yang nilainya konstan, tidak dapat diubah-ubah. Contohnya adalah kapasitor keramik, kapasitor polyester, kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor elektronik, dan kapasitor tantalum. Jenis yang kedua adalah kapasitor variabel. Kapasitor variabel adalah kapasitor yang nilainya tidak dapat diubah-ubah. Contohnya adalah Varco dan trimmer. Komponen selanjutnya yaitu dioda, merupakan jenis komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik untuk menghambat dari arah berlawanan, dan komponen ini tidak memiliki nilai unit. Berdasarkan fungsi dioda dapat dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya dioda penyearah, dioda Zener, dioda LED, dioda Schottky. Komponen selanjutnya adalah transistor. Transistor merupakan komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk elektronik modern sebagai penguat arus dengan interruptor pada koneksi untuk menstabilkan tegangan. Secara umum, transistor dibagi menjadi dua, yaitu PNP dan NPN. Perbedaan dari kedua transistor tersebut adalah pada transistor PNP, muatan arus akan mengalir dari emitter ke kolektor ketika basisnya diberikan muatan negatif. Sedangkan pada NPN, muatan arus akan mengalir dari kolektor ke emitter jika basisnya diberikan muatan positif. Ditinjau dari outputnya, transistor tersebut adalah transistor PNP akan mengeluarkan arus positif pada kaki kolektor ketika keadaan aktif, sedangkan NPN akan mengeluarkan arus negatif pada kaki kolektor ketika dalam keadaan aktif. Komponen elektronika selanjutnya adalah LED atau Light Emitting Diode, merupakan komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga dari diode yang terbuat dari bahan semikonduktor. Untuk mengetahui polaritas dari suatu LED, kita dapat melihatnya secara fisik. Bisa dilihat dari perbedaan panjang dari kaki LED tersebut. Kaki yang lebih panjang biasanya polaritasnya adalah positif. Jika dilihat dari LED frame yang lebih lebar, biasanya adalah polaritas negatif. Komponen elektronika selanjutnya adalah IC atau Integrated Circuit. IC merupakan salah satu bentuk dari sirkuit terintegrasi yang berisi komponen aktif, yang terdiri dari ratusan atau bahkan jutaan transistor dan komponen lainnya. Fungsi IC termasuk dapat memperkuat dan memisahkan dalam mengendalikan media penyimpanan. Berdasarkan aplikasi dan fungsi IC dibedakan menjadi dua, yaitu IC linear dan IC digital.
IC linear juga disebut IC analog, berfungsi sebagai penguat daya atau power amplifier, penguat sinyal atau sinyal amplifier, penguat sinyal mikro atau microwave amplifier, voltage komparator, regulator tegangan, dan lain-lain. IC digital. IC digital pada dasarnya adalah rangkaian switching yang tegangan input dan output hanya memiliki dua level, yaitu high dan low, dilambangkan dalam kode binary yaitu 1 dan 0. Berfungsi sebagai flip-flop timer, memori, clock counter, multiplexer, microcontroller, dan lain-lain. Komponen elektronika selanjutnya adalah saklar atau switch, merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan aliran arus listrik. Pengertian pole merupakan kondisi yang memperlihatkan banyaknya kontak saklar pada saklar. Throw merupakan kondisi yang memperlihatkan jumlah kondisi yang akan terjadi. SPST atau single pole single throw merupakan jenis saklar yang hanya memiliki satu kontak penghubung untuk satu kondisi. Contoh penerapannya pada saklar tunggal di rumah kita. SPDT single pole double throw merupakan jenis saklar yang hanya memiliki satu kontak penghubung dan dua buah kondisi. Contoh penerapannya adalah saklar tunggal atau saklar hotel. DPST double pole single throw merupakan jenis saklar yang memiliki dua kontak penghubung untuk satu kondisi. DPDT double pole double throw merupakan jenis saklar yang memiliki dua kontak penghubung untuk dua kondisi. TPDT triple double throw merupakan jenis saklar yang memiliki tiga kontak penghubung untuk dua kondisi. Contoh penerapannya untuk menghidupkan motor listrik 3 fasa. Komponen elektronika yang terakhir adalah induktor, merupakan komponen elektronika pasif yang berfungsi menyimpan energi medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Kemampuan induktor atau koil dalam energi magnet disebut dengan induktansi, yang satuannya adalah Henry atau H. Nilai induktansi sebuah induktor tergantung pada 4 faktor, diantaranya adalah jumlah lilitan. Semakin banyak lilitannya, semakin tinggi induktansinya. Diameter induktor. Semakin besar diameternya, semakin tinggi pula induktansinya. Permeabilitas inti, yaitu bahan inti yang digunakan seperti besi, udara, ataupun ferrit. Ukuran panjang induktor. Semakin pendek induktor atau koil, semakin tinggi induktansinya. Berdasarkan fungsi di atas, induktor dapat diaplikasikan sebagai filter dalam rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi, transformator, motor listrik, solenoid, relay, speaker, dan mikrofon. Itulah beberapa komponen dasar elektronik yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi karena masih tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.